Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Design 4X. Apa itu Design 4X? Jadi Design 4X adalah desain atau pengembangan desain untuk excellency atau desain for specific purposes atau desain untuk kepentingan tertentu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari evolusi Design 4X. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mata pelajaran ini atau mata kuliah ini adalah mata kuliah berbasis project atau project based learning. Sehingga kita ada beberapa karakteristik yang harus kita pahami bersama bahwa project based learning ini membutuhkan aktivitas atau keaktifan dari Anda semua sebagai pembelajar. Agenda, kita punya beberapa agenda nih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah teori atau pengembangan dari sejarah desain 4X itu sendiri. Kemudian kita juga akan mempelajari benefit atau keuntungan untuk menggunakan desain 4X baik di dalam penerapan engineering atau di dalam ICT. Kemudian yang ketiga, kita coba untuk melakukan mapping apa itu desain 4X yang sesungguhnya. Karena di luar sana banyak sekali teori-teori atau kelompok-kelompok yang menjelaskan tentang desain 4X secara berbeda-beda. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mempelajari Smart Design Engineering sebagai salah satu strategi untuk penerapan desain 4X di masa depan. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita menggunakan desain development atau pengembangan desain menggunakan suara konsumen lah. Suara konsumen ini seperti apa ya yang sekarang ini menjadi terkini? Nah, agenda pertama, basic teori dan sejarah dari desain 4X. Kita lihat di sini bahwa desain 4X ini mulai dari tahun 1983 sehingga teori dari Boothroyd yang menjelaskan tentang product design ya, bagaimana dari design for assembly tahun 1983. Selanjutnya tahun 1990, Andreas itu melanjutkan teorinya bagaimana konsep dari disposition atau disposisi dari design 4X ini sendiri. Berlanjut kepada teori tahun 1988 bahwa Stuhl mengatakan bahwa design 4X ini adalah desain untuk manufacturing engineering. Nah, kok hanya di manufacturing saja ya? Oke, kita bergerak lagi. Tahun 1993, mereka melakukan pengembangan desain 4X ini bagaimana ya caranya desain 4X ini untuk managing sebagai salah satu tools untuk kesuksesan sebuah produk. Sampai sekarang tetap berkembang bagaimana desain 4X ini menjadi spesifik untuk metodologi, baik itu metodologi penelitian atau di dalam metodologi penerapan di dalam dunia nyata. Next. Nah, definisi dari desain 4X. Jadi Bu, desain 4X itu apa ya? Oke, kita lihat di sini. Gambar ini menunjukkan bahwa desain 4X itu banyak sekali jenisnya, mulai dari design for manufacturing, design for assembly, design for sustainability, design for cost, dan design for XXX yang lainnya. Oke, berarti apa ya design 4X? Kira-kira kalian bisa menebak desain 4X itu apa? Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, desain 4X itu sebenarnya adalah bagaimana kita merancang sebuah desain produk ataupun desain jasa untuk 1.
excellency. Apa sih excellency itu? Excellency adalah sebuah upaya bagaimana sebuah enterprise atau perusahaan itu untuk menjadi excellence atau menjadi juara di bidangnya. Jadi, Hisalo tahun 2009 mengatakan bahwa Design for X itu adalah Design for Excellency atau desain untuk kesempurnaan. Oke, ada teori lain. Kemudian Huang ya, tahun 1998 dia punya pendapat yang berbeda nih. Loh, kenapa harus untuk excellency? Kenapa tidak untuk continuous improvement? Kenapa tidak untuk durability? Kenapa tidak untuk kepentingan yang lebih spesifik? Sehingga Huang mengatakan bahwa design for X adalah design for specific purposes. Oke? Di sini ada dua mazhab besar. Kalian pilih mana? Terserah kalian, sesuai dengan kepentingan kalian. Oke, tahun 2010 Chiu mengatakan bahwa DFX itu sebenarnya sebuah metodologi. Metodologi yang apa? Metodologi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari satu konsumen, kebutuhan dari produsen, kebutuhan dari stakeholders, supplier, supply chain, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan sampai saat ini dengan perkembangan teknologi IoT, kemudian teknologi augmented reality, AI, dan seterusnya, Design for X ini berkembangnya luar biasa, banyak sekali cabangnya. Oke, next, kita coba untuk memetakan sedikit ya, di awal-awal Design for X ini seperti apa. Nah, ini adalah teori dari Chiu tahun 2008. Design for X itu desain dibagi dua, Design for Efficiency sama Green Design. Macam-macam sekali, Bu. Iya, betul. Efisiensi ini apa? Dari segi produknya sendiri, skopnya produk. Pertama, dia itu mengatakan bahwa design for reliability. Gimana caranya sebuah desain produk atau desain manufaktur atau desain sebuah sistem itu bisa reliable, bisa kuat untuk mensupport si perusahaannya itu sendiri. Kemudian ada yang bilang design for quality. Oke, design for quality ini apa? Sebuah desain yang mensupport bahwa kualitas itu nomor satu gitu. Jadi kalau kita merancang sebuah desain, yang diutamakan adalah kualitasnya. Kemudian ada yang mengatakan lagi design for manufacturing. Apa sih design for manufacturing ini? Sebuah desain atau rancangan desain yang memudahkan tahapan-tahapan di manufacturing system. Kalian ingat bahwa manufaktur itu tidak hanya satu pabrik. Bisa jadi manufaktur ini ada di banyak negara. Misalnya mobil, bannya bikin di mana? Kemudian sasisnya bikin di mana? Lah kalau desainnya nggak pas, ya kan nggak bisa dirancang gitu kan, nggak bisa diperbaiki dengan atau dikembangkan dengan baik, dimanufaktur dengan baik. Loh, yang selanjutnya adalah design for assembly. Apa bedanya design for manufacturing dan design for assembly? Design for manufacturing kita fokuskan kepada manufakturnya, pada fabrikasinya. Sedangkan design for assembly adalah kita fokuskan kepada kemudahan assembly-nya. Kita butuh satu line, ataukah kita butuh dua line, satu man atau dua man, tiga man, seperti itu. Kita fokuskan di assembling-nya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, kemudian dari sistemnya kita bilang design for supply chain. Oke, design for supply chain ini apa? Design for supply chain ini adalah sebuah desain yang memudahkan atau mempertimbangkan rantai pasoknya. Kalian ingat sebuah perusahaan itu, misalnya kita bilang perusahaan furniture. Perusahaan furniture ini sangat tergantung dari supplier. Bisa jadi suppliernya lebih kuat daripada perusahaannya, sehingga kita katakan asymmetric level. Jadi kalau kita menggunakan design for supply chain, lah kalau manufakturnya dari bahan aluminium misalnya,
dari PT X yang besar itu sebagai supplier aluminium. Lah, kita perusahaan kecil kan nggak bisa menentukan harga nih. Kita kalah nih, gitu ya. Belum tentu nanti pada saat tertentu kita ada nih supplier, ternyata dia lebih kecil dari kita. Nah, dia nggak bisa nentuin harga ke kita yang menang. Nah, itu adalah design for supply chain. Bagaimana kita menentukan di rantai pasoknya. Oke, sekarang lagi tren green design, design for environment, ya, dan seterusnya, apapun yang ada hubungannya dengan lingkungan. Monggo saja dikembangkan bagaimana desain untuk kita lebih ramah lingkungan. Apakah kita gunakan materialnya pada saat use, after use, atau bahkan kita mendidik konsumennya terlebih dahulu. Banyak sekali cabangnya. Oke, next. Sekarang, what will be the next design for X? Oke, di saat kita metaverse ya, kemudian sekarang 4.0, 5.0, 6.0, what will be the next design for X? Kalian bisa menceritakan atau bisa kira-kira mikir gimana ya, apakah harus pakai robotik ataukah semuanya harus pakai AI, kecerdasan buatan, atau yang seperti apa ya? Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di sini, di 5.0 ini, kita harus mengakui bahwa mobile internet, HP, ya, mobile internet, setiap kepala kita itu isinya HP, ya. Otak kita isinya mobile internet. Kira-kira besok-besok desainer manusia ini masih kepake apa enggak? Jangan-jangan desainernya sudah diganti sama AI. Kalau kamu punya, kamu habis googling begitu ya, pasti akan ada data di sana. Nah, yang menggunakan Google ini ada jutaan orang, dan Google ini dia merekam apa yang ada di otak manusia-manusia yang menggunakan HP-nya. Misal, saya habis browsing kursi warna abu-abu. Oke, setelah itu saya browsing lagi coklat. Lah, besok pada saat saya browsing, yang keluar di awal nih, itu langsung penawaran kursi warna abu-abu. Semua tipe kursi yang ada di Google, entah itu ada di commerce A, B, C, D, itu keluar iklannya, blog. Oke, nah ini kira-kira yang saya seneng yang ini. Saya klik desain X itu. Nah, kok habis itu keluar lagi database lagi yang baru. Sehingga yang namanya AI atau kecerdasan buatan yang sudah tertanam di dalam database-database, kita sebut metaverse ini, sehingga yang namanya Google, apakah mungkin menggantikan kita manusia untuk menjadi desainer? Kita lihat. Nah, dengan adanya disrupsi, dengan adanya banyak sekali perubahan, kecepatan perubahan. Apa yang berubah? Orang bilang yang berubah adalah ya perubahan itu sendiri. Wah, boleh bilang begitu juga ya. Cuman yang perlu kita pahami bahwa manusia ini adalah pengendali teknologi, manusia ini juga adalah pengguna teknologi. Ya, apa sih yang sebenarnya ke depannya ini? Oke, kita lihat di dalam paparan ini. Tren dari disruption teknologi bisa jadi adalah IoT atau Internet for Everything. Sebenarnya Internet for Things ya, tapi Bu Yunia lebih senang bilang Internet for Everything gitu ya. Kemudian teknologi cloud. Semua data kita masukkan ke cloud. Kita gunakan big data. Kita juga gunakan autonomous system. Kita juga gunakan robotik, blockchain ya, yang saya katakan tadi metaverse. Kita gunakan AI, kita gunakan augmented reality. Oke, ini semua adalah disruption teknologi. Ya. Tapi ingat,
dengan adanya banyak teknologi ini, manusia tetap adalah makhluk sosial. Manusia ini harus tetap pada pakemnya sebagai manusia. Just try to be human. Meskipun banyak sekali disruption di luar sana yang merubah budaya, yang merubah gaya hidup, sehingga design for X untuk kedepannya itu juga pun ikut berubah. Contoh, di sini ada banyak sekali perusahaan yang besar yang oke lah kita katakan sudah hampir anumerta gitu ya. Contoh merek ini, Bu Yunia nggak bisa nyebutin ya, jadi bisa kalian lihat di sini. Ini sudah kita katakan failure. Mereka tidak bisa meneruskan teknologinya. Teknologi yang mereka punyai, yang mereka bangga-banggakan dan mereka sudah katakan ya besar di masanya, sekarang adalah sudah obsolete atau sudah fail. Oke, bagaimana caranya kita mengembangkan produk supaya tidak decline? Bu Yunia katakan Bapak yang satu ini adalah Mr. Disruptor. Ya. Mr. Disruptor ini adalah siapa ya? Si yang punya Tesla. Siapa namanya? Oke, kamu benar. Oke. Si Bapak ini memang dia adalah Master of Disruptor. Oke, dulu yang namanya mesin bensin atau mesin berbasis gas itu ya kira-kira 2000-an lah partnya, komponennya. Lah, si Bapak ini dia bikin electric vehicles, partnya cuma 18 aja. Gimana? Dari sisi design for manufacturing lebih simple. Dari sisi design for supply chain lebih simple. Dari design for assembly dia lebih cepat ngassemblinya. Bagaimana nggak kita ngomong dia adalah Bapak Disruptor? Oke, itu baru satu loh kerjaannya dia. Kerjaannya dia yang lain juga masih banyak. Oke, sekarang kita lihat ya, the main purpose dari design for X dari produk scope adalah bagaimana dia itu untuk reducing cost. Banyak sekali di FX yang lama ini dia bilang design for manufacturing, design for assembling atau DFA, design for variety, kemudian design for quality, kemudian ada design for reliability, design for disassembly, design for maintainability, kemudian ada design for obsolescence. Banyak sekali untuk dari scope yang produk. Kemudian dari segi sistem. Dari segi sistem tadi Bu ini udah sentil sedikit, ada design for supply chain, ada design for logistik, ada design for networking. Banyak banget ya Bu ya design for X. Iya, kalau kamu mau, kamu bisa bikin design for X yang baru. Oke. Design for X dari sisi green design. Dari sisi green design ini, oke, di luar sana banyak orang bilang, Bu, kita butuh nih design for sustainability. Apalagi itu desain untuk keberlanjutan ke depan. Design for recyclability. Gimana caranya kita membuat sebuah desain produk supaya bisa mudah untuk di recycle. Kemudian ada yang bilang juga design for life cycle. Satu barang diprotolin, ganti lagi seperti Lego, diupdate lagi, ya seperti PC yang kita punya. Tapi PC yang kita punya itu ada lead time-nya. Jadi tidak bisa kita katakan sepenuhnya bahwa dia adalah design for life cycle. Next. Benefit dari design for X dan penggunaan ICT atau Information and Communication Technology. Tadi sebelum
masuk ke slide ini, Bu Yunia tunjukkan gambar Mr. Disruption atau Bapak yang jago ngobrak-ngabrik teknologi, yang jago ngobrak-ngabrik keteraturan gitu ya. Jadi semuanya jadi terdisrupt nih. Nah, ICT sendiri itu bagaimana sih sebenarnya gampangannya, yang semua teknologi itu kan tujuannya untuk memudahkan manusia, memanusiakan manusia ya, tujuannya awalnya begitu. Sehingga harapannya nih ke depan penggunaan ICT kita kombinasikan dengan design for specific purposes ini akan menjadi advancing technology, technology for humanity. Jadi bagaimana caranya sebuah teknologi, sebuah produk atau satu sistem itu untuk memudahkan kita, kehidupan kita manusia di bumi. Oke, next, potential management strategy yang dibutuhkan untuk antara kebutuhan pabrik dan eksternal suppliernya, umumnya disebut design for supply chain. Bu, sekarang ini supply chain berubah-ubah loh Bu, dengan adanya Gojekism, semua digojekin, termasuk sistem persewaan truk, persewaan rantai pasok yang lain digojekin. Beda lagi itu ceritanya. Oke, sehingga kita coba untuk mapping pengembangan dari design for X ini. Saya akan geser ke sini ya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi dulu nih design for specific purposes-nya, kebutuhan untuk design for X-nya itu apa? Identifikasi dulu kalian. Bu, saya mau bikin DFX sendiri. Oke, boleh. Kenapa enggak? Yang kedua, kita harus bisa memastikan bahwa design for specific purposes yang kita kembangkan ini bisa membantu engineer, membantu teknologi, membantu dari industri, membantu masyarakat, membantu konsumen, membantu pengguna. Kemudian yang ketiga, bagaimana design for X ini bisa dimanfaatkan untuk pendidikan juga, artinya metodenya harus jelas, bisa diimplementasikan, tahapannya juga harus jelas, kalian harus bisa menulis dengan tahapan yang benar. Nah, itu boleh kalian bisa klaim the next design for X karya kalian sendiri. Oke, smart design engineering, bagaimana sekarang design for X ini sudah sangat-sangat berkembang. Kita lihat di sini mulai dari awal ya sampai 700-an sampai 2000-an ini perkembangan design for X ini luar biasa. Sekarang ini ada yang bilang untuk pengembangan fitur mereka mengembangkan design for empowerment users. Bu, kenapa design for empowerment users? Halo, kalian kalau suka belanja di e-commerce, kemudian kalian suka komen tuh di kolom komentarnya, produk review itu adalah users yang sangat-sangat powerful. Dari situ design for empowerment users ini muncul ya. Kemudian design for product use of feedback. Nah, jawaban dari si tokonya, jawaban dari produsernya. Kalian bilang, ini warnanya jangan coklat dong, agak abu-abu deh gitu ya. Kemasannya jangan terlalu banyak plastik dong, yang lain deh. Nah, mereka memberikan feedback. Feedback ini nggak asal kan, feedback ini mikir kan. Nah, pada saat mereka mikir itulah keluar design for X, yaitu design for product use in feedback. Dan banyak lagi fitur yang dikembangkan, misalnya design for change ability. Sekarang butuh apa, besok butuh apa, kalian sekarang komen apa, besok sudah keluar barangnya. Kemudian ada design for data analytics. Jadi desain ini membutuhkan data analitik untuk dikembangkan. Kalian harus banyak belajar statistik, belajarlah big data, oke? Sehingga pada saat kalian mengembangkan produk design for data analitik ini
menjadi bagus, dan seterusnya sampai pada design for flexible adoption for new technology. HP kamu sekarang baru, besok enggak baru lagi, apalagi lusa. Tapi bagaimana handphone kamu bisa menggunakan atau beradaptasi pada teknologi baru? Tantangan ya. Oke, ini adalah contoh produk review yang digunakan untuk mengembangkan sebuah desain. Ini kita gunakan 2000 data online produk review yang ada di e-commerce, kemudian kita petakan menggunakan tools NVivo, dan ini adalah produk feature yang dibutuhkan untuk masa pandemik. Seret keluar dengan tools tersendiri. Bagaimana dengan tools metaverse? Kalian gunakan STEM? Boleh. Nah, kita sekarang bikin tantangan nih. Bu Yunia udah jelasin banyak design for X, design for specific purposes. Kamu bikinlah design for X ala kamu sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah berbasis project, maka luaran dari mata kuliah ini adalah project. Kemudian kamu harus tahu bagaimana assessment yang kamu butuhkan. Saya asesmennya apa, Bu? Oke, kita lihat. Nah, setiap tahun Indonesia ini bekerja sama dengan Kementerian Republik Indonesia, itu ada lomba nih. Lomba Indonesia's Good Product. Produk keren Indonesia, gitu ya. Syaratnya kalian bisa lihat di website ini, ya. igds.kemenperin.go.id. Syarat-syaratnya ada banyak tuh di situ. Kalian bisa mengembangkan produk di sini. Nah, sekarang 2022 Indonesia ini sedang menyiapkan IKN, ya kan? Ada mekanisme kesiapan kota cerdas, aglomerasi atau pengelompokan atau klasterisasi industri. Di sini kita bisa mengkombinasikan design for X, design for specific purposes, design for clustering untuk pengembangan produk berbasis aglomerasi. Nah, student project kalian nih, gimana kamu bisa ngembangin design for X kamu sendiri? Apa ya? Misalnya design for supply chain in asymmetric level. Tadi Bu Yunia udah jelaskan gimana kalau saya pabriknya, kamu suppliernya, kamu lebih kuat, harganya tergantung kamu, saya pabriknya. Jadi kita coba untuk menyesuaikan karena kekuatan kita pengembangan produk dari saya itu tergantung dari kamu sebagai supplier. Kita posisinya asymmetric level. Jadi kamu lebih kuat daripada saya. Bagaimana cara mengembangkan design for asymmetric level ini? Project kedua, kamu pilih ya. Project kedua adalah design for halal. Belum kepikiran ya design for halal. Tadi peneliti luar negeri itu belum ada tuh yang mengatakan design for halal. Loh, Bu, sekarang ini ada beberapa merek kalau kita ke toko elektronik besar, ada kulkas nih bukan makanan ya, itu ada logo halalnya. Beberapa alat masak juga ada logo halalnya. Oke, sehingga kalau kita bilang logo halal atau design for halal, sebentar ya, ada distract sedikit. Design for halal ini adalah desain untuk halal material, desain untuk halal proses gitu ya. Materialnya halal Bu, tapi prosesnya nggak halal. Oke, itu nggak bisa kita kategorikan desain for halal. Design for after use, design for pricing strategy, design for agglomeration. Banyak banget yang bisa kamu kembangkan. Oke, apa yang project yang kamu bikin, dasarnya apa? Silahkan dikerjakan bersama dengan
tim kamu. Selamat mengerjakan, sukses selalu. Bu Yuni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.